Kalau Boleh, Cewi boleh. dia ini suka menonton drama Korea tidak? Iya. Tidak, saya tidak. Nah, Wow, ini itu. adalah wanita Nah, langka. buat teman-teman semua yang mau lulus dengan cepat, jauhi drama Korea. Enggak Gitu. gitu juga, enggak Gitu. gitu. Siapa tahu di dalam drakor itu menemukan judul yang bagus gitu, Kang. Pas melihat Mungkin adegan saja. Songkang dengan Nabi, langsung Iya. terpikir judul skrip. Wah, sangat tidak mungkin, Arifin. Ya. Hai dulur, siapin selimut dan headsetnya dan dengerin kami di podcast Agropedia. Kembali lagi bersama saya Rafli Anggara, merupakan mahasiswa angkatan 2018 yang akan memandu podcast ini bersama teman saya ada Arifin Khairul Iman. Halo Arifin. Halo Kang Rafli. Aduh. Udah lama nih Kang. Kita tidak bercengkrama nih Kang. Udah lama kita tidak bercengkrama di podcast kali ini. Nah, for your information gitu, takutnya lupa, Arifin itu merupakan mahasiswa angkatan 2019 yang sebentar lagi masuk semester 5 gitu ya Arifin. Iya betul. Duh, semester yang sangat menegangkan nih Kang. Katanya gitu ya Arifin. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa Arifin? Betul. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu dan akan membahas sesuatu yang sangat spesial nih Kak. Nah, kita mengangkat topik mengenai skripsi di kala pandemi. Kali ini kami juga kedatangan seorang narasumber yang luar biasa gitu ya Arifin. Ada siapa Arifin? Ada Cewi Dia dari angkatan 2017 nih Kang. Nah, yang baru saja menyelesaikan studinya di jurusan agroteknologi gitu dan merupakan lulusan tercepat di jurusan agroteknologi angkatan 2017. Wih, luar mantap biasa sekali. Emang kadang Agropedia ini apa ya? Menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa nih Kang. Alhamdulillah kita kedatangan Cewidia ini. Cewidia juga salah satu aslab yang paling baik Kang katanya waktu itu. Aslab. Sudah aslab mau wapres wah pokoknya lengkap itu. Waduh, terlebih sering menjadi pemateri kursus. Iya itu. Sangat sudah luar hatam. Biasa pokoknya. Sudah hatam di hadapan mahasiswa agroteknologi nih Kang. Nah, iya. Mungkin kita langsung saja sapa-sapa nih dengan langsung saja Arifin. Iya. Halo Cewidia. Halo. 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 Halo Ce. Mungkin kita sebelumnya ucapkan selamat dulu ya atas gelar SP-nya nih Ce. Nah, gimana nih Ce? Bagaimana kabarnya nih untuk hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Ce. Emang sedikit ruwet ya Bin? Iya, sedikit ruwet untuk menghadapi sedikit ruwet. Kalian tinggal tunggu IPK lah ya, IPK keluar. Wah, nah itu masih bimbang sekali. Iya, betul. Untuk kesibukan hari ini, Ce? Kesibukan yang Ece lakukan nih saat ini setelah mendapat gelar SP ini, Ce? Oke, kalau saat ini tuh lagi nunggu ijazah keluar sama nunggu wisuda yang insya Allah bulan ini ya akan dilaksanakan. Terus paling bantu-bantu teman yang lagi penelitian gitu. Luar biasa ya. Sudah terbukti kebaikan Cewidia gitu. Sudah lulus juga masih ingat dengan teman-teman angkatannya. Iya, membantu penelitian. Sangat subhanallah. Iya. Nah, Ce, untuk wisudanya apakah akan online lagi, Ce? Kalau dari surat edaran itu ya daring gitu. Tapi ya kita lihat saja nanti. Wah, tidak akan ada singa-singa gitu ya, Bin? Iya, enggak ada singa-singa. Tidak akan ada pengjajah. Mungkin secara manual di rumah masing-masing ya Kang? Bisa mungkin di rumah masing-masing ya Ce. Iya, sabi banget. Sabi banget. Nah Ce, jadi hari ini kita bertemakan tentang skripsi nih Ce. Yang dimana skripsi ini kan sangat terkenal di kalangan mahasiswa gitu. Bahwa sesuatu yang sangat menjadi tantangan sangat berat nih Ce. Nah mungkin kemarin nih Ce, sebagai mahasiswi yang
menjadi tercepat nih, lulusan tercepat. Kemarin skripsinya sendiri mengambil skripsi tentang apa nih, Cek? Oke, kalau skripsi itu kemarin tentang mikrobiologi. Jadi kalian juga tahu ya mikrobiologi di semester berapa. Saya tertarik banget dengan mikrobiologi. Lebih tepatnya saya ngambil tuh terkait bakteri. Tuh, topiknya itu sih. Widih, terkait bakteri Kang, gimana nih Kang? Jadi awalnya tuh mengambil skripsi itu Cek tuh dilatar belakangi oleh ketertarikan itu ya Cek. Iya, betul. Nah, Jadi untuk kalau misalkan tertarik, jadi tergugah untuk menyelesaikannya tuh ini ya, lebih semangat lagi gitu. Benar. nah benar. Kadang aku kayak tertarik tapi dibatasi gitu Cek sama kemampuan sendiri. Iya, Walah. kadang emang tertarik, cuman emang iya bener ya, nggak kesampaian. Karena emang harus ada usaha lebih Kang. Aku bakteri tapi setiap praktikum tidak menemukan bakteri. Astagfirullah sekali. Sangat suram pokoknya. Walah, Nah, Cek, kasihan ya. untuk pembimbingnya sendiri siapa, Cek? Oke, saya dibimbing sama Bu Hajah Fitri Kurniati sama Bapak Yaya Sunaria. Keren-keren lah. Wih, emang mantap nih. Tapi dalam bimbingan itu lancar ya kan, Cek? Alhamdulillah lancar. Pas fase awal karena kan pandemi ya, full pandemi dari awal ngontrak skripsi sampai akhir. Jadi kadang online, kadang offline kayak gitulah. Iya benar. Kadang apa namanya? Malah pandemi ini kayak apakah bikin Ece dalam skripsi itu lebih semangat atau gimana nih, Cek? Oke, sebenarnya tuh nggak pernah terprediksikan ya di awal itu kalau misalkan ada pandemi selama ini gitu. Tapi memang dari awal saya udah punya strategi pas awal-awal kayak masih tingkat 1 atau tingkat 2 juga udah punya strategi nih kayaknya nanti mau menyelesaikan terus menyelesaikan kuliah terus tertarik dengan topik apa itu sudah ada di tingkat 2 kalau nggak salah terkait skripsi. Jadi memang ketika mengalami pandemi nggak terlalu berat gitu karena kan udah ada strategi dari awal jadi trik-triknya udah tau lah bisa ke handle gitu walaupun ya dalam beberapa kondisi gitu ya pandemi itu menyulitkan kalau kita tuh butuh bimbingan tapi secara langsung gitu kalau virtual kan atau online itu dibatasi ya gitu. Nah seperti itu ya Cek. Nah gini Cek, aku pun kan bentar lagi nih semester depan kemungkinan akan mengontrak skripsi gitu dan masuk menjadi mahasiswa tingkat akhir. Nah saat ini tuh aku tuh merasa takut gitu gak bisa menyelesaikan skripsi. Nah untuk Ece sendiri dulu apakah ada rasa ketakutan gitu gak bisa menyelesaikan skripsi atau memang tidak ada, sudah pede-pede saja Cek? Oke, karena saya manusia ya, nggak selalu pede banget, nggak kepedean banget. Kalau takut itu wajar, cemas itu wajar, kadang misalkan insecure lihat teman-teman yang lain itu wajar gitu. Tapi gimana sih kita kayak memanage diri sendiri gitu, biar emosional kita tuh terkontrol, jangan sampai kita terlalu khawatir tentang suatu hal yang memang kita belum tahu gitu ke depannya apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi coba aja jalani dulu tapi dengan kesungguhan gitu ya. Dalam menjalani sesuatu tuh harus kayak dengan kesungguhan. Misalnya nih, Rafli nih sekarang tuh semester 6. Jadi kan semester 7 kalau bisa ambil skripsi langsung ambil. Jadi udah terpikir gitu, terus udah tahu pola-polanya kayak gimana gitu. Ataupun teman-teman yang lain yang memang nantinya mengontrak skripsi gitu. Wow, iya benar-benar. Nah, Ece waktu itu Cek, ketika apa ya mau membuat skripsi itu rencana atau udah lihat cari judul atau mulai apa ya mulai menyusun itu dari semester berapa Cek? Atau emang pada saat semester akhir-akhir aja? Oke, sebenarnya saya tuh tipe orang yang nggak terlalu cepat ya dibanding teman-teman yang lain, tapi kalau untuk ketertarikan belajar memang saya dari dulu juga nggak hobi belajar sih, tapi memang saya senang gitu dengan belajar. Jadi pas dulu ketika mikrobiologi tuh udah saya kayaknya tertarik nih dengan ini gitu. Gimana sih kalau nanti misalnya tuh penelitian tentang inilah gitu. Kebetulan beberapa kali lomba tuh mengangkat tentang mikrobiologi. Jadi sudah punya gambaran terkait mikrobiologi, jadi semakin tertarik itu di sekitar tingkat 3 lah ya, udah mulai berpikir nanti judulnya kayak gimana.
Nah, kalau pas eksekusinya di semester 7, tapi semester 7 pun akhir. Saya memang ngontrak dari awal gitu semester 7, tapi ya terpikirkan itu di bulan November Desember tahun 2020. Jadi saya termasuk telat lah. Kalau teman-teman saya mungkin kala itu udah dari sebelum November, bahkan pas ngontrak udah semangat-semangatnya, tapi kala itu saya masih sibuk di asleb ya, di perasleban. Cuman udah karena punya ketertarikan itu di mikrobiologi dan punya pegangan juga judulnya apa, kebetulan saya melanjutkan terkait di Mapres dulu tentang lahan gambut gitu, diangkatlah di skripsi gitu. Jadi mulai garap tuh sekitar November Desember 2020. Telat tapi nggak telat-telat banget gitu. Nah, jadi kalau lihat pendapat tadi Ece tuh bisa dilihat telat start tapi finish pertama gitu ya, Ce? Ya, bisa dikatakan demikian lah ya. Karena emang demikian. Nah, jadi untuk teman-teman jangan insecure dulu. Gitu. Siapa tahu. Keren ya, Kang. Maksudnya salah satu triknya tuh untuk kita, walaupun kita telat memulai tapi finish duluan tuh adalah munculkanlah ketertarikan dulu gitu. Munculkanlah keinginan untuk membuat skripsi dulu, baru wah gas bisa nyusul teman-teman yang lain. Mantap sih. Karena jalur skripsi itu jaraknya tidak sama gitu ya teman-teman. Iya, meskipun kita telat start bisa saja kita finish duluan seperti Ce Widya. Iya, nah Ce, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ce. Kan untuk angkatan 17 ini bisa dikatakan lah angkatan pertama di mana skripsi dilakukan di masa pandemi gitu ya Ce. Nah mungkin kendala-kendala apa saja sih Ce yang ada gitu dalam skripsi ini? Oke, jadi kendala memang ya sebenarnya angkatan sebelumnya pun pernah merasakan tingkat akhir kala pandemi gitu ya. Tapi itu masih awal-awal. Nah, 2017 tuh memang full banget pandemi gitu pas tingkat akhir. Tapi sebenarnya tuh kendala itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan kendala pasti ada lah. Semua orang punya kendala masing-masing, baik itu tingkat akhir ataupun lainnya. Terlebih yang tingkat akhir itu kendalanya apa? Yang pertama itu kayak bimbingannya kan nggak bisa offline gitu ya, kayak face to face dengan dosen. Otomatis kalau misalkan online itu beberapa kendala yang memang ini bukan saya alami ya, tapi dari teman-teman saya yang alami itu kayak seperti chatnya nggak dibalas oleh dosen, di read aja gitu, padahal kan mungkin itu butuh feedback dari dosennya ataupun apa, tapi ya disitulah gitu kesabaran kita diuji, terus kayak pembelajaran kita juga ditingkatkan gitu. Itu kendalanya itu sih kalau kalau online itu jadi lebih terbatas gitu untuk bertemu dengan dosen, bimbingan dan lainnya. Terus kendalanya itu karena kan kalau pandemi otomatis teman-teman angkatan 2017 ya terutama tuh kayak tersebar di daerah masing-masing, di rumahnya masing-masing. Jadi kita tuh kayak nggak tahu gitu progres orang lain tuh kayak gimana. Kan ada orang yang tipikalnya tuh misalkan lihat progres orang lain dia semakin terpacu gitu. Ada juga yang emang enjoy aja dengan pola dia gitu. Tapi kan kalau kita di lingkup yang sama otomatis kan semangatnya tuh ada gitu, lebih lah dibandingkan kalau kita tersebar dan nggak tahu progres orang lain gitu. Nah, terus kendala yang lainnya apa gitu, karena kita tersebar di mana-mana gitu ya, nggak di perkumpulan kayak di kampus ataupun apa gitu. Nah kadang rasa insecure orang tuh muncul dari apa, misalnya tuh temannya udah ada yang sidang nih kayak seminar proposal, kolokium ataupun komprek, pas lihat postingan orang kan kayak kayak insecure, wah orang lain udah UP nih, udah kolo nih, udah komplek, kan itu kayak menjatuhkan mental kalau kitanya secara emosional nggak bisa memanage itu gitu. Tapi ketika kita kalau kita menyadari gitu ya, kita tuh punya track masing-masing, jalan masing-masing yang memang ditempuh. Terus terlebih skripsi itu kan tiap orang beda ya topiknya. Jadi sebenarnya nggak usah insecure juga gitu dengan kendala yang kita miliki. Kendala itu pasti ada, semua orang pasti punya kendala. Tapi bagaimana balik lagi kita menangani kendala itu seperti apa gitu. Itu sih kalau kendala-kendala yang
pandemi seperti itu. Mungkin ya Cek, pembimbing tuh sangat berpengaruh sekali gitu terhadap skripsinya itu sendiri ya Cek. Iya, bisa mempengaruhi. Selain diri kita juga pembimbing juga mempengaruhi, karena kan kita itu bisa menggarap skripsi itu pasti nggak lepas dari namanya bimbingan dari dosen gitu. Jadi mempengaruhi lah, salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran skripsi kita gitu. Nah, gitu Arifin, semoga kita dipertemukan dengan pembimbing yang fast respon dan 24/7 gitu ya Arifin. Amin. Itu Ya Rabbal sepertinya alamin. impian para mahasiswa ya Kang. mahasiswa. Nah, Cek, Arifin mau bertanya nih Cek. Menurut Cek nih, kan Arifin juga maksudnya mau semester 5 tapi kan tetap ya harus mempersiapkan skripsi. Bagusnya tuh ketika kita menyusun skripsi itu, apakah kita emang untuk mencari bahan-bahan skripsinya tuh menyesuaikan gitu pada saat kita mengerjakan, kita sambil mencari-cari gitu, atau emang kita harus mempersiapkan dulu apa yang emang kita pengen dimasukin dalam skripsi itu, baru kita mengerjakannya, Cek. Gimana tuh, Cek? Oke. Itu nah itu kan tiap orang pasti beda-beda ya step by stepnya. Nah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sih. Kalau dulu tuh saya berawal dari ketertarikan. Yang pertama saya tertarik misalnya tuh di topiknya dulu. Tertarik nih topik tentang, kebetulan saya tuh tertarik selama kuliah kalau enggak kultur jaringan gitu, bioteknologi, mikrobiologi. Pokoknya saya tuh seneng yang orang lain nggak terlalu seneng gitu di bidang itu, tapi ya kayak gitulah, kayak mikrobiologi, bioteknologi, kultur jaringan gitu. Nah setelah itu, karena kan kita senangnya banyak tuh, bukan hanya satu, jadi coba difokuskan yang paling diminat itu mana. Kalau saya kan tadi mikrobiologi, oh iya nih bener gitu. Terus kebetulan pernah mengikuti beberapa lomba yang di bidang itu, mikrobiologi, dan di Pasmapres tentang lahan gambut. Jadi pas itu tuh saya coba di mix dulu ya tentang itu, terus kayaknya topiknya benar nih, judulnya apa. Waktu itu tuh kepikiran judul, dan setelah itu eksekusi lah, kayak mulai nyari latar belakangnya tuh apa sih, latar belakang kenapa sih saya mau ngangkat penelitian ini gitu. Terus mulai lagi ke tahap-tahap kayak tinjauan teorinya seperti apa, tinggal searching aja ya kalau yang kayak gitu. Terus kayak tahapannya tuh, kan kita kalau skripsi itu ada bab 1 sampai bab 5 ya yang utamanya tuh, tapi pas waktu itu topiknya tahu gitu tentang apa, saya tuh langsung bab 3 dulu sih, bab 1 dulu, bab 1 kayak kenapa sih mau ngangkat penelitian itu, lanjut ke bab 3 kayak praktiknya seperti apa, tahapannya seperti apa. Nggak nyusun sih kalau saya, tapi sejauh ini yang berdasarkan pengalaman saya tuh topiknya aja dulu, kita senangnya di mana. Kalau misalkan kita senang di bidang A, otomatis kayak tergugah untuk menyelesaikannya gitu. Jadi nggak terpatok harus bab 1 dulu, 2, 3, 4 kayak gitu. Nggak gitu juga. Kalau kita tahu latar belakangnya apa, bisa langsung ke bab 3 langkahnya, ataupun gimana mau nyusun juga boleh. Itu balik lagi ke kitanya, enaknya gimana gitu. Nah, iya. Berarti ketika kita mau menyusun skripsi ini tuh kita tuh harus muncul ketertarikan mau menyusun skripsi yang mana nih gitu ya, Cek. Karena kan dilihat-lihat tuh mungkin masih banyak orang gitu ya, mungkin ya, yang membuat skripsi itu yang gampang aja lah, ikut-ikutan orang lain gitu. Tapi bagusnya mah kita tuh muncul ketertarikan dulu, pengen apa sih skripsi kita supaya bisa bermanfaat gitu ya, Cek ya. Ya, betul. Itu sih yang utama tuh, skripsi kita bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang di sekitar kita gitu. Betul. Gimana nih Kang? Mantap sekali gitu. Tapi Cek, kadang kalau menyangkut tentang ketertarikan tuh berkaitan dengan keahlian gitu. Kalau menurut Cek, mana yang harus didepankan gitu? Apakah ketertarikan atau keahlian gitu, Cek? Oke, sebenarnya itu suatu komponen yang berkaitan gitu ya. Misalnya nih, kita tertarik nih di topik mikrobiologi, tapi dari keahlian, wah saya tuh kalau misalkan praktikum selalu misalkan selalu kontaminasi dan lainnya gitu. Kan di situ berarti kayak kemampuannya kurang ya di bidang itu. Tapi kita tuh jangan terlalu kepedean juga. Tertarik di bidang A,
tapi keahlian kita nggak mumpuni di sana gitu, kayak kekeh untuk sana ya bisa-bisa aja, tapi kita perlu usaha yang lebih dong untuk menggapai itu ketertarikan itu dan menyelesaikannya dengan baik. Karena penting juga ya, bukan hanya tertarik terus keahliannya ya nggak terlalu seimbang juga, tapi ya gitu, kita harus memikirkan juga kualitas. Kalau misalkan nggak terlalu tertarik nih, tapi dari segi keahlian ya ada gitu di situ, ya boleh. Ya kualitas juga jangan diremehkan, terus jangan mentang-mentang kayak orang lain banyak nih ngambil ini gitu. Lah kan kita dengan yang lain beda gitu. Jadi kalau bisa memunculkan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat, terus kita mampu dan kita tertarik, kenapa enggak gitu. Mantap. Cuman jadi ada kesindir nih Kang Arifin, Kang. Karena emang Arifin tuh tertarik dengan bidang ini ya, OPT-OPT-an, serangga-seranggaan. Cuman Arifin tuh kadang takut megang serangga. Itu kayak gitu, aduh bahaya ya Mam ya. suram itu Mam Bin, suram. Aduh. Kalian gagal. Tapi je kalau aku mah skripsi teh pengen judulnya tuh yang endakik dan favefu gitu ce. Nah, kadang itu teh bisa menjadi bumerang ya ce saat penyusunan tuh. Gitu enggak ce? Ya bisa jadi sih itu salah satu faktor ya bumerang bagi kita gitu. Tapi ya gini sih, balik lagi ya, ini kemarin sih sempat disinggung saya, ini ya suatu momen dimana lagi serius sidang itu tuh, pas udah sidang sih udah ditutup, sidang akhir pas kali itu. Kebetulan ketua sidang saya tuh bilang, ini topik kamu nggak ada yang sama gitu, belum ada yang sama di agro gitu ya, belum ada yang ngambil ini gitu. Terus ini suatu pembeda gitu dari yang lain, karena kan yang biasanya tuh agro tuh jarak tanam, pemupukan, kata dosen beliau tuh mengatakan demikian gitu. Kenapa iya gitu, kita tuh agro tuh nggak melulu tentang jarak tanam, pupuk, itu udah banyak kan penelitian yang demikian. Coba kalau kalian keluar dari zona itu, nggak harus mengikuti orang lain, terus pede dan bisa menyelesaikannya gitu. Ya judul itu bisa dimenarikan dengan kitanya gitu, retorika kitanya nanti seperti apa gitu. Jangan terlalu hype, tapi ya kualitasnya percuma ya, kayak menarik nih dari segi konsep judul, tapi ya isinya biasa aja gitu. Sesuaikanlah gitu, proporsional. Mungkin gitu. Ya teman-teman semua. Nah dari Arifin, gimana Arifin? Ada pertanyaan lagi gak? Aduh, udah banyak ilmu yang didapat nih Kang. Emang skripsian ini butuh ini ya, persiapan yang sangat matang ya. Nah, dan juga jangan sampai salah langkah gitu ya Arifin. Iya betul, karena ini tuh skripsian tuh mempresentasikan diri kita gitu Kang. Apa aja yang kita sudah pelajari selama di agroteknologi gitu, ya kan? Mungkin ada pertanyaan bercanda gitu dari aku. Kalau cewek dia ini suka menonton drama Korea tidak? Iya. Tidak, saya tidak. Wow, ini adalah wanita langka. Buat teman-teman semua yang mau lulus dengan cepat, jauhi drama Korea. Enggak gitu juga, enggak gitu. Karena bisa aja kan pemantik gitu, suka drakor jadi lebih semangat lagi. Kalau saya sih tipenya enggak suka drakoran. Jadi ya gitulah, saya tuh kutu buku gitu. Jadi monoton lah ya, nggak suka hiburan nonton gitu. Tapi bagi teman-teman yang suka ini drakor ya boleh aja kalau itu bisa menambah semangat buat garap skripsi gitu. Siapa tahu di dalam drakor itu menemukan judul yang bagus gitu Kang. Tapi tidak mungkin. Bisa jadi kan. Pas ketika dia itu ya bertemu, wah bagus nih judul ini. Iya. Nah, pas melihat adegan Songkang dengan Nabi, langsung ketika judul skripsi, wah sangat tidak mungkin Arifin. Ya, berarti jangan-jangan kalian suka drakor ya? Kami wibu ce, wibu sejati Arifin. Wibu sejati. Di dalam anime kita menemukan semangat hidup ya Kang. Nah, iya. Menemukan kata untuk tidak pernah menyerah ya Arifin. Iya betul sekali. Nah mungkin apa namanya itu? Gimana Arifin?
Iya, maksudnya tuh Cuwidia ini salah satu wanita langka gitu kan yang gak Walah, wanita nonton drakor. Iya bener. Ya kan kan Bener. jarang Benar gitu. sekali. Iya. Jadi mohon untuk teman-teman lihatlah. Lihatlah Jika dan Anda bukalah ingin- mata hatimu. Dan ingin menjadi lulusan tercepat, jauhi drakor. Iya. Ya, Arifin. Kunci utama. Lihatlah Iya, Cuwidia. iya. Itu adalah sebuah kunci yang selama ini ditutupi rejim ya, Arifin. Rezim. Apaan nih? Nah mungkin sih gini cuy, ada beberapa pertanyaan juga nih. Kan wisuda tuh online nih cuy ya, online lagi gitu ya. Sayang Iya, sekali gitu. Itu mempengaruhi nggak cuy keinginan untuk lulus itu? Pengen Mau lulusnya Iya. periode selanjutnya aja, Iya, nggak tahu. periode Bisa selanjutnya. bisa wae offline, bisa wae offline Iya. juga Cak, ada plan enggak gitu. Pernah nggak kepikiran gitu? Pengen sisingaan gitu. Oke, balik lagi ya. Sebenarnya tuh wisuda itu kayak selebrasi kita lulus aja. Sebenarnya ya, menurut saya, kalau masalah lulus itu kalau bisa nggak ditunda-tunda ya, kita harus lulus gitu, lulus ya. Kalau lulus tuh. Tapi kalau masalah wisuda, pengen naik sisingaan itu balik lagi ke diri masing-masing. Mungkin yang berharap bisa naik sisingaan, dijajab ataupun lainnya, bolehlah menunda wisuda ya. Kalau lulus menurut saya jangan ditunda-tunda. Kalau bisa segerakan gitu. Kalau mampu segerakan gitu. Tapi kalau wisuda boleh, misalnya tuh nggak mau yang Juli ini online gitu. Ya udah nanti aja November gitu. Taunya misalnya November masih online kan ngapain gitu. Wasting time banget kan gitu selama itu gitu. Tapi ya itu balik lagi sih ke masing-masing untuk wisuda. Kalau berharapnya naik sisingaan boleh ditunda aja wisudanya kapan-kapan gitu. Iya gitu Kang Rapli. Kang Rapli rencana gimana? Mau sisingaan atau gimana Kang? Aku malah jalan lewat pintu belakang rektorat Arifin. Langsung lewat pintu belakang rektorat langsung di wisuda. Tidak suka Iya. Nah, Iya, mungkin itu kan teman-teman. Iya, balik lagi ke masing-masing ya. Keinginannya kalau emang udah jadi harapan untuk next sisingaan silahkan. Tapi jika emang ingin cepat wisuda juga silahkan. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya terkait ini kedepannya nih Widya ini ada rencana mau studi atau karir nih Oke, kalau rencana ada ya dan memang sedang dipersiapkan gitu untuk itu. Tapi ya balik lagi sih, kalau saya ikhtiar aja dulu maksimalin. Untuk saat ini ya sedang mengumpulkan berkas untuk lanjut studi gitu. Wih mantap kan, studi lagi nih bos. Semoga dilancarkan gitu Cuwidia. Amin. Untuk lanjut studinya mau kemana nih Cuk? Kayak atau rahasia ngambil apa atau masih rahasia? Iya. Kalau untuk tujuan mungkin ada beberapa opsi, tapi pengennya bioteknologi gitu. Waduh, mendalami harus bupis sih. Iya, semakin mendalami ya. Waldo saya ya. Iya. Berarti mau mendalami lagi tentang si bakteri-bakteri ya, Cek? Iya, bisa jadi lah ya. Ya, mau ta'arupan nih. Ta'arupan dengan bakteri-bakteri ternyata. Iya. Semoga rencananya tercapai, Cek. Amin lah. Amin. Aminin teman-teman #amin di kolom chat. Amin. #amin di kolom chat. Ya, silakan. Nah, mungkin gitu ya dulu. Terima kasih banget buat Cuwidia yang sudah memenuhi undangan kami dari podcast Agropedia menjadi bintang tamu di podcast Agropedia ini gitu. Terima kasih banyak Cuwidia. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada closing statement atau semangat buat rekan-rekan angkatan 17 yang sedang skripsi, Cek. Oke, ada deh. Nah, gini dulu, closing statement-nya ini untuk umum dulu ya. Jangan pernah menyamakan standar kita dengan orang lain, diri kita dengan orang lain, karena kita beda banget satu dengan lainnya. Kita itu istimewa dengan karakter kita masing-masing gitu. Apapun topik nanti yang kita ambil gitu pada saat skripsi ya untuk adik tingkat ataupun teman-teman yang seangkatan gitu, apapun topiknya yang digarap, jangan pernah bandingkan dengan orang lain karena beda, topiknya aja udah beda gitu. Terus jangan samakan
titik akhir ya, finish kita dengan orang lain, karena kan garis startnya aja berbeda-beda gitu. Itu sih yang utama, kita itu spesial gitu, nggak bisa disamakan dengan orang lain itu. Terus jangan terburu-buru juga dalam mengerjakan skripsi, karena penting juga mengutamakan kualitas gitu. Tapi yang nggak kalah penting, jangan buang-buang waktu juga gitu. Jangan terburu-buru dan jangan buang-buang waktu. Itu sih kalau menurut saya. Wah, luar biasa sekali gitu Arifin. Jadi intinya kita harus memanfaatkan setiap waktu gitu ya. Nah, betul sekali. Jangan wasting time dan terus-terusan menonton anime Arifin. Iya, astagfirullahaladzim. Semester 5 di depan mata. Iya, tapi tipis-tipis lah boleh. Satu episode. Iya. Nah, jadi intinya tadi apa yang disampaikan Widya ya, salah satunya itu start kita berbeda-beda itu tidak apa-apa gitu. Kita tidak harus sama dengan orang lain gitu. Malah ketika kita berani beda dengan orang lain itu ada satu langkah lebih maju gitu ya Kang. Jadi Ya, lebih betul maju sekali gitu Arifin. Dan ingat juga kuliah itu bukan lomba cepat-cepatan gitu. Tapi kalau terlalu lama juga kasihan orang itu kalian. Iya, gitu. kasihan juga. Jadi misalkan kalian dalam kuliah tuh memanfaatkan setiap waktunya, setiap semesternya, dan juga mencari pengalaman lebih ya Kang. Nah, betul sekali. Mungkin untuk lebih mendalamnya gitu mengenai skripsi ini, nanti akan ada sebuah program Himagro yang akan membahas khusus mengenai skripsi ini. Ada program mengenai sharing skripsi gitu Arifin. Betul, tunggu saja tanggal mainnya ya kawan-kawan, karena kita dari Himagro akan selalu ada untuk kalian. Asik. Nah, asik. Iya. Mungkin cukup dari kami gitu ya Arifin. Iya, cukup dari kami. Saya Arifin Hoirul Imam dan rekan saya Rafli Anggara. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next guys.